Pemirsa, karena desakan ekonomi, seorang ibu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengaku terpaksa menjual bayinya yang baru berusia 10 hari. Dan bayi tersebut dijual seharga 7 juta rupiah. Bayi perempuan berusia 10 hari dijual oleh ibunya, DR, 28 tahun. Bayi ini dibawa polisi dari rumah PS warga Bintan yang baru saja membeli bayi ini seharga 7 juta rupiah. Transaksi ini terungkap saat ibu bayi meminta perangkat desa dari pihak pembeli untuk menjadi saksi dalam transaksinya. Dalam surat jual beli, ibu korban sengaja memalsukan tanda tangan suaminya karena curiga. Warga akhirnya melaporkan transaksi ini ke Polresta Tanjung Pinang. Ya, dari hasil pemeriksaan polisi, ibu korban yang berprofesi sebagai wanita pendamping tamu di sebuah tempat hiburan malam ini terpaksa menjual buah hatinya karena terhimpit ekonomi. Kondisi ekonominya semakin parah karena sang suami belum bekerja. Kini bayi malang tersebut dirawat di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Riau. Sementara sang ibu telah diperiksa pihak Polres Tanjung Pinang. Polres Jakarta Barat memanggil Kepala Suku Dinas Dokumen Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan terkait kasus penjualan bayi. Ya, dalam kasus ini, polisi menduga ada pemalsuan akta kelahiran bayi. Polisi mencecar berbagai pertanyaan kepada Kepala Sudin Dokumen Catatan Sipil Jakarta Pusat, Muhammad Hatta, seputar penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga yang diduga palsu yang kerap digunakan oleh jaringan penjualan anak. Namun Muhammad Hatta enggan berkomentar seputar pemeriksaannya. Polisi rencananya juga akan memeriksa 4 hingga 5 orang saksi terkait kasus pemalsuan akta tersebut. Awal Februari lalu, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap sindikat penjualan bayi yang menggunakan akta kelahiran dan kartu keluarga palsu. Dokumen palsu ini rupanya dikeluarkan oleh Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat. Para pemalsu akta diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yang kita amankan ada salah satunya yang dilengkapi dengan surat keterangan identitas dan juga ada paspor yang bersangkutan bayi itu dan tiketnya yang akan dia berangkat ke luar negeri. Nah, kita sedang menelusuri bagaimana mendapat surat keterangan dan dokumen resmi ini. Tentu saja ada prosedur yang biasa kita laksanakan. Sampai sekarang sedang kita ambil keterangan. Apabila di kemudian hari terjadi tindak pidana atau pemalsuan data, tentu akan Ya, pemirsa, ruang gerak perdagangan bayi memang belum bisa diminimalisasi, namun Satgas Perlindungan Anak mengantongi 3 modus perdagangan bayi, diantaranya menargetkan mahasiswi yang hamil di luar nikah. Sindikat perdagangan bayi yang baru-baru ini diungkap oleh Polres Jakarta Barat seolah kembali memperingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk segera bertindak lebih serius dalam memberantas praktek perdagangan manusia di Indonesia. Tak mudah memang mencegah praktek perdagangan bayi. Modus operandi sindikat perdagangan bayi terus berubah agar tidak terlacak. Jika sebelumnya pelaku menculik bayi dari orang tua, saat ini pelaku lebih memilih cara yang lebih aman. Ada 3 pola perdagangan bayi yang saat ini banyak digunakan sindikat perdagangan bayi di Indonesia. Untuk melancarkan modus pertama, pelaku membujuk orang tua bayi untuk memberikan bayinya ke orang tua asuh dengan iming-iming mendapatkan penghidupan lebih baik. Modus kedua, pelaku memberikan berbagai fasilitas seperti penginapan bagi mahasiswi selama masa kehamilan. Modus terakhir dilakukan dengan mempengaruhi pihak panti asuhan untuk menyetujui adopsi anak dengan persyaratan yang lemah. Tidak bisa dipungkiri, faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia turut mendorong maraknya perdagangan bayi. Selain itu, Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak Muhammad Ihsan menyayangkan sikap masyarakat Indonesia yang cenderung acuh dengan lingkungan sekitar. Langkah kita untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, tidak ada cara lain selain kembali menguatkan sistem perlindungan anak. Nah, sistem perlindungan itu artinya mulai dari keluarga, orang tua, masyarakat dan pemerintah itu berkolaborasi seperti pasal 20 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa tanggung jawab itu ada di semua tingkatan itu. Pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam menegakkan sistem perlindungan anak untuk mempersempit gerak sindikat perdagangan bayi. Dari Jakarta, Asrin Melawati, Junaidi, Metro TV.